Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Ruslan. Dan peristiwa ini adalah pengalaman nyata yang dialami langsung oleh Ruslan pada waktu dia masih duduk di bangku kuliah. Jadi ketika pertama kali dia datang di Banyumas itu, dia keliling jalan kaki, dia masuk keluarga untuk nyari kos-kosan yang paling murah. Sewaktu-waktu ceritanya, Ruslan ini dapat tugas praktikum untuk salah satu mata kuliah. Nah, tugasnya ini adalah ngecek dan juga mencatat debit air irigasi. Dan itu dilakukan di persawahan. Dan masalahnya, lokasi pengecekan debit air ini juga lokasinya itu berada persis di tengah-tengah persawahan yang gelap banget. Nah, pada waktu Ruslan ini lagi fokus menyorotkan senternya ke arah saluran air itu, tiba-tiba sudut matanya itu ngelihat kayak ada sebuah pergerakan dari arah pinggir pematang sawah. Dan di bawah sorot lampu senter yang disorotkan oleh Ruslan ini, dia ngelihat ada seorang ibu-ibu di sana. Nah, jam 2 dini hari ada sosok ibu-ibu di tengah sawah yang gelap. Dia malah berpikir kalau ibu-ibu itu mungkin adalah warga biasa yang lagi mengincar tanaman warga. Karena memang di daerah itu, kadang suka ada maling yang nekat nyuri jagung atau hasil panen di malam hari. Akhirnya bulan demi bulan berlalu sejak kejadian malam itu, Ruslan nggak mikir sama sekali kalau sosok ibu-ibu itu adalah makhluk halus. Ruslan menjalani kehidupan mahasiswa ya seperti biasa. Sampai pada akhirnya, jadwal praktikum ini kembali mengharuskan Ruslan untuk menghabiskan waktu malamnya di area persawahan kampus. Nah, di sela-sela waktu menunggu jadwal pengamatan berikutnya, yang setiap 4 jam sekali itu, di tengah malam itu, Ruslan ini tiba-tiba perutnya nggak enak. Perutnya tiba-tiba bereaksi, dia merasa mules, dan dia ingin buang air besar. Akhirnya dia memutuskan untuk buang air besar di kamar mandi gedung kampus. Akhirnya Ruslan jalan kaki meninggalkan area persawahan itu, dia jalan menuju ke gedung A. Nah, suasana kampus malam itu ya benar-benar gelap dan sepi, karena sebagian lampu lorong memang sengaja mati untuk penghematan listrik. Dan di dalam kamar mandi itu ada 2 bilik kloset. Satu bilik itu memang masih berfungsi normal dan memang masih sering dipakai oleh mahasiswa. Sedangkan satu bilik yang ada di sebelahnya ini sudah rusak parah. Jadi pintunya itu sudah ditutup paten dan nggak bisa dibuka lagi. Dan nggak lama dia di dalam kamar mandi itu sambil santai, sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan nangis. Ternyata ini suaranya jelas banget dari bilik sebelah, bilik yang sudah terbengkalai itu.